Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, saat ini kita akan membahas tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang bagaimana mempersiapkan generasi berkualitas, perlu kita ketahui bahwa Islam dalam memandang anak ada 4. Di dalam Al-Quran dijelaskan anak diciptakannya, Allah menciptakan anak atau anak yang akan kita didik, kita rawat, kita lindungi, itu ada 3 fungsi. Ada 3 tempat. Yang pertama di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bahwa anak sebagai penyejuk dan penenang hati. Artinya ketika kita memiliki anak, sahabat Sakinah, bahwa mereka adalah penyejuk bagi hati kita apabila, ini yang paling penting, apabila mereka mampu menyenangkan kita. Menyenangkan kita dalam arti tidak menggoda kepada kita. Entah itu mereka berbuat yang tidak benar atau mereka berbuat salah. Yang kedua, anak sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwa harta dan keturunan kita adalah sebagai perhiasan. Artinya perhiasan itu adalah pelengkap dalam kehidupan kita berumah tangga. Sedangkan yang keempat, anak sebagai fitnah ataupun ujian yang termaktub dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15 yang berbunyi, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Ketika anak-anak kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam, yang melanggar hukum-hukum yang ditentukan yang ada di negara kita, maka anak saat itu sebagai fitnah, sebagai ujian kepada kita sekalian sebagai orang tua. Yang terakhir, jangan sampai kemudian anak kita menjadi musuh bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Bahwa anak menjadi musuh kita. Ketika kecil kita besarkan, kemudian besar ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hati kita menjadi sakit. Sehingga kita anggap sebagai musuh. Keseharian kita baik di rumah ataupun di luar, kita selalu bertengkar. Mungkin kalau hanya pertengkaran mulut itu bisa kita kendalikan. Tetapi kalau sampai fisik itu yang amat berbahaya. Bahkan di televisi kemarin-kemarin banyak ditemukan seorang anak membunuh orang tua. Ataupun orang tua juga membunuh anak. Artinya anak sebagai amanah itu harus benar-benar menjadi tanggung jawab kita bersama selaku orang tua. Apa yang harus kita lakukan, sahabat Sakinah? Yang pertama adalah merawat mereka. Merawat ketika kecil, maka kita harus merawat betul-betul anak kita. Baik itu merawat dalam sisi fisik ataupun merawat dalam sisi psikis. Fisik apa? Berarti kita memberikan makan makanan yang bergizi. Psikis, berikan mereka tentang keilmuan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanggung jawab orang tua kepada anak adalah mengasuh. Mengasuh mereka, kita didik mereka, kita berikan hal-hal, kita berikan contoh hal-hal yang baik. Kemudian melindungi. Yang ketiga, anak yang kita dilahirkan dari kandungan
istri-istri kita harus kita lindungi. Dilindungi dari apa? Dari mara bahaya dan mara penyakit. Harus kita lindungi ketika sakit, maka kita harus siap-siap untuk memeriksakan dia. Kemudian adalah mendidik. Menjadi tanggung jawab kita sekalian mendidik mereka. Mendidik mampu dia membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Sehingga mereka ketika besar mampu mandiri, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kalaupun kita tidak mampu mendidik secara sendiri, kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Maka ciri anak-anak yang soleh adalah ada dua, yaitu soleh personal dan soleh sosial. Soleh personal artinya sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, dia mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, dengan tata krama, tawadhu kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda dengan cara mengasihi, kepada sesama, dia mampu berinteraksi dengan baik. Lagi itu adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu merawat, mengasuh, melindungi, dan mendidiknya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah soleh secara sosial. Anak-anak kita dikatakan sebagai soleh secara sosial, dia mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara tawasud, mampu menempatkan sesuatu pada porsinya. Bagaimana dia berperilaku kepada orang-orang yang lebih tua, bagaimana dia berperilaku bergaul kepada orang-orang yang lebih muda, dan kepada sesama temannya. Kemudian i'tidal, mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang terakhir adalah tasammuh, ini soleh sosial, yaitu dia harus menghargai orang lain apapun kondisinya, apapun keadaannya. Sahabat Sakinah yang berbahagia, anak-anak kita didik, kita lindungi, kita asuh, dan kita rawat. Kita berikan mereka pembelajaran-pembelajaran yang baik agar mampu mereka bermandiri. Mungkin kehidupan kita tidak akan lama, maka bekalilah, kata Rasulullah, bekalilah anak-anakmu yang sesuai dengan zaman mereka. Karena mungkin saat ini, zaman ini akan berbeda dengan zaman anak-anak kita mendatang. Makanya kita bekali, kita didik mereka dengan ilmu apapun yang memberikan manfaat kepada mereka. Misalnya kita berikan pendidikan bahasa apapun agar mereka bisa mampu berinteraksi dengan yang lain. Kemudian nilai-nilai agama yang tak kalah pentingnya harus kita bekali kepada mereka. Bagaimana mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Tur juga tidak kalah pentingnya kemampuan berseni. Seni apapun harus diberikan kepada anak-anak kita. Karena dengan berseni kita dapat hidup dengan enjoy dan baik. Kalaupun kita tidak ada seni, mungkin kehidupan kita juga tidak akan enak. Makanya sahabat Sakinah, anak-anak kita pasti akan hidupnya berbeda dengan zaman kita sekarang. Maka bekalilah mereka dengan keilmuan yang dapat mereka menjadi mandiri yang akan datang. Sehingga dia menjadi anak-anak yang hebat, baik hebat secara pribadi ataupun orang lain. Yang paling penting adalah anak-anak kita harus kita didik dengan ketauhidan keilmuan agama,
agar jati diri mereka, agar hati mereka terpupuk dan mampu membedakan yang baik dan benar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan agar generasi-generasi kita yang akan datang mampu dan mau untuk berdikari, untuk bermandiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.